Tema renungan kita, keluarga yang menopang pelayanan. Saudara yang terkasih, tema ini berdasarkan pembacaan kita, teks bacaan kita, yang dimana teks ini berbicara tentang Rasul Paulus yang harus meninggalkan Athena, meninggalkan Roma untuk menuju ke Korintus. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah perjalanan atau tiap perjalanan orang-orang itu bukan semata-mata ditentukan oleh dirinya sendiri. Tetapi dalam keyakinan perjalanan tiap orang ada dalam rencana, ada dalam pergerakan Tuhan, ada dalam kawalan Tuhan. Dan itu terbukti kita melihat yang terjadi dalam bacaan teks bacaan ini. Paulus harus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Dia belum tahu tentang Korintus ini kota seperti apa. Dia tidak punya kenalan di sana. Tetapi saudara-saudara, teks bacaan kita menunjukkan bahwa ada keluarga-keluarga yang dipersiapkan oleh Tuhan. Atau harus percaya itu, bahwa ada keluarga-keluarga yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menampung Rasul Paulus di kota Korintus. Saudara-saudara yang terkasih, itu berarti bahwa setiap perjalanan kita dari satu tempat ke tempat yang lain tentu ada dia punya tujuan, ada gunanya. Orang tidak akan berjalan sembarangan tanpa tujuan. Demikian juga dengan Rasul Paulus, bukan oleh karena mereka ditolak dari Roma, tetapi memang sesungguhnya dalam rencana Tuhan harus keluar dari Roma, dari kota Athena untuk pergi ke Korintus. Ada apa di Korintus? Kita pun juga demikian. Ada apa ketika kita melakukan perjalanan? Ada apa ketika kita mau melakukan segala sesuatu? Tentu ada rencana, ada tujuan yang hendak dicapai. Kekasih-kekasih Tuhan, berada di suatu tempat bukan kebetulan, dan bukan hanya tentang diri kita saja, akan tetapi keberadaan kita di satu wilayah, keberadaan kita di satu daerah, ada maksud dan tentu kehadiran kita berdaya guna. Harus selalu kotong bisa melihat dalam kacamatanya Tuhan. Soalnya bisa kotong pakai kotong kacamata sendiri. Tapi mari bersama-sama kotong pakai bingkainya Tuhan, bingkai rencananya Tuhan. Ada apa ketika kotong ada di satu tempat, di satu daerah? Saudara-saudara yang terkasih, Paulus harus meninggalkan Athena menuju ke Korintus, tinggal di Korintus selama 1 tahun 6 bulan. Untuk apa? Untuk dia mengajar firman Allah di tengah-tengah masyarakat Korintus. Tetapi kita juga harus tahu latar belakang Korintus. Kenapa sampai Paulus harus pergi ke sana menjadi orang asing di sana? Saudara-saudara yang terkasih, Korintus adalah ibu kota dari provinsi Akaya. Itu berarti dia adalah kota besar. Kota yang besar termasuk kota perdagangan, sehingga menarik macam-macam orang untuk berdiam di kota Korintus. Kota Korintus juga selain dia ini kota yang besar, banyak macam-macam orang dengan berbagai latar belakang tinggal di situ oleh karena ini adalah kota perdagangan. Dan saudara-saudara yang terkasih, orang Yahudi banyak ada di kota Korintus, sehingga mereka juga sudah membentuk sebuah kelompok. Ya biasa di sini namanya kelompok apa? Kelompok keluarga Babuin. Yahudi pun juga demikian. Ada di kota Korintus, dan mereka membentuk satu kelompok besar, dan mereka ini termasuk kelompok Yahudi yang punya peranan penting di kota Korintus. Namun saudara-saudara yang terkasih, kota Korintus juga berlabel dengan latar belakang atau kota Korintus ini mau dibilang bahwa memiliki label yang buruk. Terjadi kemerosotan moral paling parah terjadi di kota Korintus.
Karena apa? Karena ada penyembahan berhala dan juga praktek kemesuman yang cukup meresahkan di kota Korintus. Sehingga saudara, kehadiran Paulus merupakan misi Tuhan untuk memberantas penyembahan berhala, memberantas kemesuman yang terjadi di kota besar itu. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi yang luar biasa adalah Paulus tidak bekerja sendiri. Ternyata ada keluarga-keluarga yang Tuhan persiapkan untuk bekerja bersama-sama dengan Rasul Paulus di kota Korintus. Dalam bacaan di sini dikatakan bahwa ada keluarga Aquila dan Priscilla. Mereka ini juga adalah orang-orang luar yang datang dari Italia menduduki kota Korintus. Tetapi mereka ini sepertinya mereka sudah lama sekali tinggal di Korintus, sehingga sudah pasti mereka tahu tentang keberadaan Korintus. Jadi kalau ketika Paulus datang untuk mau mengajar, tentu Paulus dibimbing oleh mereka. Paulus dikasih tahu oleh keluarga-keluarga ini. Bapak Mama, saudara yang terkasih, artinya dari apa yang ditemui oleh Paulus berjumpa dengan keluarga-keluarga yang Tuhan atau beriman bahwa Tuhan persiapkan mereka. Mari saudara tolong kenali diri kita bahwa sejatinya manusia tak dapat hidup dan bekerja sendiri. Sesama manusia membutuhkan kawan untuk bekerja bersama-sama. Perjalanan Paulus dalam mengabarkan Injil Tuhan, dia selalu didukung oleh orang-orang yang punya misi yang sama. Paulus senantiasa dibantu dengan anak-anak didikannya yang saling bekerja sama dengan misi, visi yang sama, walau mereka berada di beberapa kota, desa yang berbeda. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ternyata pola ini adalah pola Tuhan Yesus. Pola Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus akan bekerja sendiri. Tuhan Yesus selalu membentuk tim kerja. Kita lihat bahwa dia bentuk murid-murid. Ada sekelompok murid, ada sekelompok rasul-rasul. Tuhan tidak akan bekerja sendiri, walaupun Tuhan mampu bekerja sendiri. Tetapi dia tidak akan bekerja sendiri karena ada orang-orang yang diciptakan, yang pada kita masing-masing ada talenta. Sehingga pekerjaan Tuhan ini harus dilakukan bersama-sama. Bapak Mama, saudara yang terkasih, dalam bekerja bersama-sama, tentu Kotong sudah pernah mengalami ketika berada dalam satu tim kerja. Kita mengakui bahwa kita tidak bisa kerja sendiri. Mau sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tetapi kita hanya pintar di bidang masing-masing. Jadi ketika ada orang-orang berkumpul bersama-sama, lu pintar di bagian ini, beta pintar di bagian ini, maka mari kita bekerja bersama-sama. Dan itu berarti pekerjaan kita akan menjadi ringan. Bekerja bersama itu indah dan baik. Beban tanggung jawab yang dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih ringan dan mudah diatasi. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bukan berarti bahwa bekerja bersama-sama tanpa tantangan. Kerja sama-sama juga dengan semua orang yang berbeda-beda talenta, tetapi pasti ada di tantangan. Saudara yang terkasih, tantangan itu bisa datang dari luar maupun datang dari dalam. Rasul Paulus ada di Korintus dengan maksud Tuhan, tetapi pun juga apa yang dia lakukan, beberapa kali dia dicurigai, beberapa kali dia dimusuhi, dia dihujat oleh orang-orang Yahudi sendiri yang adalah saudara-saudaranya. Saudara yang terkasih, apa yang dialami oleh Paulus, tidak heran bahwa pada akhirnya dia memutuskan untuk fokus pada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dia bilang bahwa aku mengebas debu dari jubahku dan engkau tanggung sendiri darahmu atas kepalamu. Artinya Paulus mau bilang bahwa lebih baik beta kasih tahu, beta ajar orang-orang yang bukan Yahudi daripada besok, yang keluarga sendiri, saudara sendiri, yang tahu kebenaran,
yang pegang ini Taurat siang dan malam. Tetapi ketika pengajaran Paulus disampaikan, mereka menolaknya. Saudara yang terkasih, kenapa orang Yahudi menolak pengajaran Rasul Paulus? Karena saudara-saudara yang terkasih, pada waktu itu orang Yahudi hanya pegang kitab Taurat saja. Kitab Taurat ini yang 5 kitab Taurat ini, dari Kejadian sampai dengan Imamat. Mereka hanya memegang itu, dan itu yang diajarkan berulang-ulang kali. Ketika Rasul Paulus datang untuk mengajarkan tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, orang Yahudi merasa asing. Orang Yahudi merasa bahwa kami punya Allah satu-satunya, kenapa lagi ada yang namanya Yesus? Kenapa ada yang namanya Kristus? Apalagi berbicara tentang Yesus yang mati, disalibkan, mati dan bangkit. Orang Yahudi merasa asing dengan itu. Bagi orang Yahudi, Yesus datang itu nanti, bukan sekarang. Sehingga mereka menolak apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Bagi mereka, Rasul Paulus sudah mengajarkan melenceng keluar jauh dari Taurat. Bapak, Mama, bersaudara yang terkasih, ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Pada akhirnya Rasul Paulus meninggalkan keluarga Aquila dan Priscilla. Tetapi kemudian dia pergi untuk tinggal lagi di rumah Titius Justus, yang dikatakan orang itu beribadah kepada Allah. Rumah mereka berdampingan dengan rumah ibadah. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus dicurigai, Rasul Paulus ditahan untuk tidak boleh lagi masuk ke rumah ibadah. Rumah ibadah manapun tidak boleh dia masuk untuk mengajar. Ketika Rasul Paulus pergi ke rumahnya Titius, itu berdampingan dengan rumah ibadah. Kepala rumah ibadah yang bernama Crispus, mereka tidak menerima Rasul Paulus. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bacaan hari ini mengatakan bahwa sekalipun Rasul Paulus tidak masuk rumah ibadah itu, tetapi Crispus bersama dengan keluarganya, dengan seisi rumahnya, dan dari banyak orang Korintus, mereka mendengar pemberitaan Paulus. Mereka menjadi percaya, kemudian memberi diri untuk dibaptis. Saudara-saudara yang terkasih, ada tantangan, diusir, dicurigai, dimusuhi. Mungkin ada pertanyaan besar bagi kita. Kotong bilang berarti gagal. Gagal apa yang menjadi misi Rasul Paulus. Itu berarti bahwa Tuhan tidak berkenan. Tetapi saudara-saudara sabar dulu, kotong jangan bilang gagal. Sekalipun ada tantangan ditolak, bukan berarti bahwa Injil atau kabar baik itu gagal. Tidak gagal. Pada akhirnya kotong melihat bahwa ada orang sebagai kepala rumah ibadah ini, Crispus, bersama dengan seisi rumahnya, banyak-banyak orang Korintus mendengar berita itu, kemudian memberi diri untuk dibaptis. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kotong pelajari? Pesan apa yang dapat kotong ambil dari bacaan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Bapak Mama, ketika kotong melayani, ketika kotong menyembah, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh, dengan setia. Kalau kotong mau pergi mana saja, mau pergi di daerah rantauan, kotong meninggalkan kotong punya kampung halaman, percaya dimanapun kita berada, ada pertolongan. Ada keluarga-keluarga yang takut Tuhan juga, yang Tuhan akan mempertemukan kita di sana. Bahwa kita tidak akan menjadi orang asing yang tidak ditolong. Kalau kotong setia, benar-benar dan takut akan Tuhan. Kemanapun kita berada, ada pertolongan. Ada keluarga-keluarga yang Tuhan siapkan untuk menjadi keluarga kita. Saudara-saudara yang terkasih, di pun contoh besar juga ada. Yang sehari-hari, para pendeta, mereka datang dan pergi. Datang ini kotong sangat kenal. Tetapi 4 tahun dulu kan 5 tahun, sekarang 4 tahun. Pendeta datang, dia menjadi orang asing di situ. Orang bilang dia pendeta. Tetapi saudara-saudara ketika kotong hidup membawa, dia bukan lagi menjadi pendeta, tetapi menjadi keluarga, menjadi anak dalam satu jemaat itu.
Saudara-saudara yang terkasih, ini jemaat, potong punya jemaat ada 300 lebih kakak yang dilayani oleh satu orang pendeta misalnya. Untuk contoh Narwasul Baki, jemaat-jemaat menerima dia sebagai keluarga. Artinya kau meninggalkan kau punya keluarga inti, kau meninggalkan orang tua, saudara-saudara, tetapi Tuhan mempersiapkan ada banyak saudara yang ada di tengah-tengah jemaat. Amin, Bapak Mama. Itu salah satu contoh bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan ketika kabar baik itu mau diteruskan. Kabar sukacita itu, Injil harus disebarkan, tetapi kita harus pergi di tempat yang asli. Tetapi kita tidak akan menjadi orang asing, namun kita akan menjadi satu keluarga. Itu pesan yang pertama, Bapak Mama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, sepertinya gagal Rasul Paulus, ditolak, dihina, dimusuhi. Bapak Mama, saudara yang terkasih, ketika potong datang ada di satu jemaat, sonde bisa 300 kakak atau 1000 sekian jiwa ini, kau mendapatkan lumpuh hati. Yesus saja ditolak kok. Lalu kau sapa manusia yang mau bilang bahwa 1000 jiwa ini beta harus dapat lumpuh hati, beta harus ada di lumpuh hati. Ada sebagian yang mungkin menolak. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti bahwa rencana atau misi Tuhan gagal. Atau mungkin kau melihat bahwa kok dia menyatakan kabar keselamatan, kabar baik, tetapi orang-orang sedang bertobat. Sepertinya kita lihat orang-orang tidak bertobat. Karena memang itu pekerjaan manusia, manusia yang datang. Saudara yang terkasih, saya pernah dengar, baca maksudnya, saya baca Bunda Teresa pernah mengatakan bahwa dalam kelelahannya dia melayani orang-orang sakit, orang-orang miskin yang ada di India. Lalu orang bertanya, kenapa kok lu bisa setia begini macam? Orang yang luka, orang yang sakit lepra, bisa dampingi dia, basuh mereka, mendampingi dan memberikan makan, memandikan dan lain sebagainya, membalut luka-luka mereka. Orang-orang bertanya, kenapa lu setia? Lalu Bunda Teresa mengatakan, saya hanyalah pensil di tangan Tuhan. Artinya saudara-saudara, Bunda Teresa mau mengatakan bahwa saya ini hanyalah alat di tangan Tuhan. Saya bekerja, saya bergerak, tetapi yang menyembuhkan, yang memberikan pertobatan, yang mencapai hati seseorang, itu bukan saya, tetapi kuasa Tuhan yang terjadi. Kita hanyalah alat-alat di tangan Tuhan. Bapak Mama, saudara, Paulus dan bersama dengan keluarga-keluarga yang lain, mereka ini hanyalah alat di tangan Tuhan. Tentang orang mau bertobat, orang mau serahkan diri kepada Tuhan, orang mau beribadah kepada Tuhan dengan setia, berdoa dan seterusnya, mau bersaksi, itu semua karena kuasa Tuhan yang melawat mereka, bukan karena kita manusia. Atau hanyalah hamba, kita hanyalah alat. Saudara-saudara yang terkasih, itu hal yang kedua. Bapak Mama, saudara, tentang hal yang kedua ini, saya hanya mau ingatkan kepada semua presbiter, atau melayani bertahun-tahun, melayani berperiode-periode. Lalu kemudian ada suatu ketika potong merenung di hadapan Tuhan, datang di hadapan Tuhan dan potong bilang, Tuhan, beta sudah dipakai bertahun-tahun, berperiode-periode, tetapi sepertinya tidak ada kemajuan. Sepertinya beta gagal ke Tuhan. Menurut kita gagal, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah gagal, Bapak Mama. Kita hanyalah alat, jangan paksakan diri. Kau sudah bisa menobatkan orang, tetapi dari sikap hidup kita, tanpa disadari, orang bisa bertobat karena lawatan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, saya mau bilang kepada semua presbiter yang lama ini, yang hari ini dan akan berakhir di bulan Desember, dan nanti yang baru terpilih. Saudara-saudara, berilah dirimu untuk melayani Tuhan.
ada orang bilang dia ada punya roh Tuhan atau istilah apa lagi, dipakai Tuhan atau tidak. Biasa orang lebih melihat bahwa yang punya penglihatan, yang bisa menyembuhkan, itulah yang dipakai Tuhan. Lalu kemudian orang yang bisa melihat dan lain sebagainya, potong bilang itu biasa-biasa saja. Saudara-saudara yang terkasih, ketika orang memberi diri, itu Tuhan pakai potong. Sesederhana apapun yang potong lakukan, asalkan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh setia. Jangan hari ini melayani, besok potong tarik diri. Hari ini melayani, besok potong marah-marah. Potong marah siapa? Potong bilang potong marah sesama manusia. Salah, potong marah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, laksanakanlah tugas itu. Tentang jemaat bertobat atau tidak, itu bagian Tuhan, bukan bagian saudara dan saya. Potong bagian adalah kasih tahu, ajar itu, sampaikan, nasihati, tegurlah mereka dengan 4 mata. Sekalipun tuh Bapak Mama, potong berjumpa dengan orang-orang yang tidak mau ditegur, soalnya mau dikasih tahu. Omong dari mimbar saja orang bisa tersinggung. Oh, ternyata dia omong beta tidak akan gereja lagi. Potong pindah gereja saja. Ini yang model begini loncat-loncat, dia tidak akan pernah berubah. Saudara-saudara yang terkasih, tentang pertobatan itu bagian Tuhan. Itu hal kedua, yang ketiga atau yang terakhir. Saudara-saudara yang terkasih, kita hanyalah alat-alat di tangan Tuhan yang bekerja dengan sungguh, tetapi hasil atau buah pekerjaan terletak dalam tangan Tuhan. Saudara dan saya adalah pribadi yang keluar dari setiap rumah tangga. Kalau hari ini keluarga yang menopang pelayanan, dia punya tema, maka saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang keluar dari keluarga. Hendaknya setiap kita adalah keluarga-keluarga yang bersedia untuk menopang pelayanan. Bukan berarti menopang pelayanan itu harus keluar tapi berkhotbah di jalan-jalan. Atau bilang, kok soalnya bisa berkata-kata, atau soalnya lincah untuk berbicara. Tetapi saudara, setiap keluarga, setiap pribadi sudah ada khusus Tuhan berikan bahwa potong harus memberitakan kabar baik ini, kabar keselamatan ini kepada semua orang. Melalui apa? Melalui potong punya cara penerimaan terhadap orang asing maupun keluarga atau siapapun. Cara untuk melalui sikap hidup kita, melalui cara bicara kita, penerimaan kita, pelayanan kita terhadap orang lain. Karena saudara, apa yang potong buat, suatu saat ketika potong pergi di tempat lain, orang akan bikin seperti yang potong bikin. Kalau potong culas-culas dengan orang, maka potong juga akan naik karena culas yang lebih lagi daripada itu. Jadi baik-baiklah, karena orang bilang apa yang ditabur itu ya. Amin. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, keluarga yang dibentuk seperti hari ini, ada 2 keluarga yang hendak diberkati. Kita percaya bahwa ini pekerjaan Tuhan. Yang mungkin potong bilang bahwa sepertinya gagal dan tidak berhasil, tetapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Keluarga yang dibentuk ini juga bagian kesaksian, bagian kabar keselamatan yang sudah ditabur, yang sudah pernah ditanam oleh hamba Tuhan sebelum-sebelumnya. Dan hari ini potong menyaksikan, potong menuai. Jadi tidak ada kabar sukacita atau Injil yang gagal. Saudara-saudara yang terkasih, ketika 2 keluarga ini hendak diberkati, ini pun juga menopang pelayanan. Bahwa Injil itu sudah sampai kepada mereka. Dan Injil itu hendak mereka kabarkan kepada orang-orang yang lain, kepada mereka juga yang belum menikah. Injil itu sedang dikabarkan hari ini. Kapan besok? Tetapi kita minta lawatan Tuhan.
Mereka sedang bersaksi hari ini bahwa kami harus diberkati. Kabar itu sudah sampai kepada kami. Kapan itu sampai kepada orang lain, kepada rumah tangga yang belum diberkati? Mari kita berdoa bersama-sama supaya kabar itu pun juga ada pada mereka. Lawatan Tuhan sampai kepada mereka. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, mari kita memberi seluruh anggota keluarga kita untuk saling mendukung satu dengan yang lain, mendukung pelayanan-pelayanan yang terjadi. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang datang, terimalah mereka, layanilah mereka dengan baik-baik. Karena suatu saat bukan tentang potong, mungkin suatu saat untuk potong, tetapi juga suatu saat untuk anak cucu. Mereka pergi kemana saja, mereka tidak akan susah. Inilah bagian firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari jadi keluarga yang saling menopang pelayanan yang sederhana apapun itu. Kita sedang kasih tahu bahwa Injil itu hidup. Tuhan kita itu luar biasa. Kita hanyalah pensil di tangan Tuhan. Yang menggerakkan adalah Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Selamat untuk keluarga Adu, selamat untuk keluarga Temeong, dan semua rumpun keluarga yang ada, terlebih khusus dua kekasih kita ini, pasangan-pasangan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.